نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبعد. Ada satu pertanyaan menarik. Seorang ateis mereka kan tidak percaya bahwasanya ada pencipta. Misalnya ditanyain, Anda percaya kalau telur itu menjadi ayam? Telur itu bisa menjadi ayam. Orang ateis percaya nggak? Telur jadi ayam, percaya? Masa nggak percaya kan? Karena setiap harinya sudah melihat kalau telur itu bisa jadi ayam. Kemudian kalau dikasih tahu kita ini terbuat dari tanah, logis nggak? Bagi dia, bagaimana tanah bisa jadi manusia? Kenapa dianggap tidak logis? Karena dia nggak pernah lihat. Begitu juga. Apakah nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak? Gitu. Kan kita sudah mati, Ustaz. Iya. Kita sudah mati. Kita sudah berbentuk katakanlah mayat gitu. Apakah kita akan dihidupkan lagi oleh Allah? Jangankan itu. Benda mati saja seperti apa? Telur. Bisa jadi ayam? Bisa. Kenapa kita yang tidak ada, yang mati kemudian tidak bisa hidup kembali? Wong telur saja yang nyata di mata, mati nggak itu telur? Antum lihat telur itu gerak-gerak? Enggak. Tapi bisa jadi makhluk hidup kan? Itu saja menggugurkan kalau tidak mungkin nggak ada Tuhan. Pasti ada yang menciptakan. Pasti akan ada yang memberikannya. Ya. Apakah telur itu kemudian hidup dengan sendirinya? Tidak. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi kalau ada orang ateis, dia kemudian tidak percaya, nggak mungkin kita dihidupkan lagi. Jangankan itu, gitu. Telur saja yang tiap hari dia lihat itu bisa hidup. Jadi terbang-terbang itu nggak? Makan gitu. Jadi kemudian hanya melihat telur saja itu kita langsung takjub ya, dengan kuasa Allah. Bagaimana Allah itu menciptakan telur dari yang mati kemudian bisa hidup kalau dia diarang. Baik. Jadi cara berpikir orang-orang ateis Allah sudah bantah semuanya. Kemudian lagi dari mana ke alam semesta ini? Katanya kalau kita belajar biologi, kita belajar fisika dulu waktu di ini ya, ilmu alam semesta. Alam semesta ini terjadi dari apa? Gumpalan asap, kemudian berputar-putar lama berjuta-juta tahun, kemudian menjadi apa? Planet-planet. Pernah nggak? Teori nebula, ya? Teori asap yang berkumpul, kemudian itu kan epistemologinya dari orang Barat yang tidak percaya kan Tuhan. Kalau begitu, berarti semua dari kita ini berasal dari apa? Berasal dari ketidakadaan, gitu bahasa mereka. Ketiadaan kemudian ada. Coba bayangkan, apakah masuk akal? Yang tidak ada bisa mewujudkan yang ada, yang nggak ada, tapi bisa menciptakan yang ada. Kebayang? Misal dia orang ateis kan percaya kalau tidak ada pencipta. Berarti sebelumnya bagaimana? Sebelumnya dulu gitu. Apa?
Tidak ada kan? Apakah sesuatu yang tidak ada bisa menciptakan yang ada? Bumi, planet-planet, galaksi, matahari gitu. Yang tidak ada kemudian menciptakan yang ada. Kan tidak mungkin. Maka disebutkan Allah itu Al-Khaliq. Man al-awwal, Allah al-awwal. Logika manusia ya, yang paling rendah sekalipun dia pasti percaya kalau sesuatu itu yang mengawali, maka dia bisa menciptakan setelahnya. Is it right? Iya kan? Coba bayangkan kalau tidak ada pencipta, bagaimana dia memahami? Kalau tidak ada Tuhan, nggak bisa, nggak logis. Apakah kehampaan? Kan kalau dia nggak percaya ada pencipta, lah terus di awal dulu adanya alam semesta ini siapa yang mengadakan? Ya ketiadaan itu Ustadz yang mengadakannya, nggak mungkin lah. Oh nggak ada kok bisa mengadakan sesuatu. Paham ya? Paham ya? Maka logika kita itu sudah dibekali oleh Allah untuk memahami tatanan. Ya karena Allah Al-Khaliq ya, Allah yang menciptakan otak ini, sehingga Allah itu yang meremot otak ini sehingga menuju ke pemahaman atas pencipta, begitu. Misal nih, logis saja deh. Kalau mau ngomong logis ya, apakah ada pencipta atau tidak alam semesta ini? Kita melihat ada sesuatu. Apapun di dunia ini, kalau ditanya, ada gak yang buat? Gitu. Ada nggak? Apapun aja di dunia ini. Misalnya ada di depan mata antum. Antum lihat kursi gitu. Di dalam otak antum pasti percaya ada yang buat. Ada nggak yang buat? Ada. Kayak apapun itu bentuknya. What else? Anything else? What the thing in front of us? Gitu. You should to believe. You of course will believe that there is the creator. Is it right? Ya. Ada nggak sesuatu di alam semesta ini, di dunia, di kamar Antuna, terus itu nggak ada yang menciptakan gitu? Ada nggak? Ada Ustaz. Itu Ustaz. Orang ini Ustaz. Nggak ada. Semuanya ada. Nah yang kayak gitu anehnya kok bisa bumi, laut, langit yang hebat ini kok dia bisa mempercayai kalau nggak ada yang menciptakan langit? Kok bisa? Langit ada dengan sendirinya? Tidak mungkin. Impossible. Kalau yang dilihat oleh mata setiap hari saja itu ada yang menciptakan, berarti yang semua yang kuasa lagi, apalagi yang namanya alam semesta ini, langit yang tidak ada tiangnya, tapi bisa menaungi kita setiap hari, itu pasti ada pencipta. Kenapa yang langit yang luar biasa kayak gitu, gunung yang besar gitu, dia percaya kalau tidak ada pencipta? Sampai yang aneh lagi itu, yang orang Yahudi namanya Yuval Harari itu, salah satu mitologi atau mitos, sampai mitos loh ngomongnya ya, yang dipercayai oleh manusia adalah agama gitu bayangkan. Kenapa? Because human believe that over the clouds there is a God will give the heaven. When you have good deeds, you will give the heaven. Gitu bayangkan. Manusia yang punya imajinasi katanya itu. Imagination, gitu bayangkan. Yang berbentuk apa? Agama. Kalau orang berjihad katanya dia, di dalam Islam dia dapat imajinasi namanya apa? Surga. Nanti kalau kamu mati kamu akan dapat surga. Tapi kata dia, tidak ada hewan yang punya imajinasi seperti manusia katanya. Apakah ada simpanse katanya dia gitu. Kemudian dia punya pemikiran atau imajinasi kalau dia mati nanti dia mendapatkan surga yang banyak banana. Banyak yang namanya pisang. Dia akan dapat surga pisang nanti di sana gitu. Enggak, hanya manusia yang dapat imajinasi, Pak. Saking ingin menjatuhkan yang namanya agama, belief, kepercayaan.
Kata dia, ada yang namanya uang. Uang adalah salah satu bentuk imajinasi manusia yang paling nyata di dunia ini, gitu. Uang kertas yang dia tidak ada gunanya, gitu ya. Kertas itu bisa nggak dimakan? You can eat the money? Enggak. Tapi Anda dengan imajinasi, dengan doktrin dari pemerintahan, dari the minister, ya, dari kementerian, dari presiden, Anda bisa memberikan kertas ini, gitu ya, kepada seseorang, kemudian Anda diganti dengan makanan yang bisa Anda makan. Bahkan dengan kertas ini Anda bisa mendapatkan imbalan yang lebih, mendapatkan sesuatu. Padahal kertas itu, kata dia, kalau hewan, misalnya bebek, atau yang paling dekat itu ada, yang paling dekat dengan manusia adalah simpanse, katanya. Simpanse jika dikasih uang kemudian ditukar dengan pisang, simpanse, kamu punya pisang ya? Tak tukar ya, ini tak kasih uang gitu. Simpanse akan menerima apa enggak? No, because chimpanzee don't accept the money. They have no imagination like the human have. Katanya gitu. Tuh bayangkan tuh. Maka kata dia, manusia punya imajinasi yang menjadikan dia percaya pada sesuatu yang tidak nyata, katanya gitu. Ya, ini yang disebut kalau epistemologinya itu kafir atau ateis. Maka hal-hal yang menjadikan kepercayaan, dia lagi nggak percaya, dia anggap itu sebagai imajinasi saja. Imajinasi manusia yang paling dahsyat di dunia ini adalah manusia mempercayai sebuah kertas atau selembar kertas, yang kertas ini dengan kepercayaannya bisa ditukar dengan segala hal. Bahkan orang bisa kaya dengan sesuatu yang bernama kertas ini, gitu. Yang dihormati karena punya kertas ini, gitu. Bahkan seseorang akan menuruti, melakukan sesuatu sampai menjual harga dirinya gara-gara sebuah kertas ini, katanya gitu. Yang kan, itu pemikiran yang kemudian ada ya seperti itu, orang berpikir seperti itu. Nah, tapi kemudian kembali lagi, di saat kita punya epistemologi Islam, ya, berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan dengan, kita punya risalah, kita punya Quran. This is the proof, the real proof in front of us. We know about the Quran. Al-Quran yang dari Allah, yang di dalamnya disebutkan tidak ada satupun dari manusia. Allah tantang itu. Kalau ada satu manusia, ada nggak manusia yang bisa membuat, jangankan satu Quran yang persis, satu ayat saja yang seperti Quran, kata Allah, tidak akan bisa. Tidak akan bisa membuat seperti Quran. Dan satu-satunya kitab suci yang 1400 tahun tidak pernah tergantikan satu ayat pun, satu kata pun, satu huruf pun yang kemudian berubah, hanya Al-Quran. Dan satu-satunya buku yang bestseller, bestseller apa? Sepanjang masa. Yang dihafal oleh manusia satu-satunya adalah Al-Quran. Orang Kristen sekalipun itu tidak mampu untuk menghafal Injil. Mampu nggak? Ada nggak orang Kristen menghafal Injil? Nggak ada. Tapi hanya Islam saja yang menghafal Al-Quran. Ada satu agama di India yang mengkombinasikan antara, lihat ya, yang mengkombinasikan antara Islam dengan Hindu di India. Orangnya biasanya pakai kayak surban di uter-uter itu. Namanya itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Sikh ya, agama Sikh itu. Dia punya pisau kecil. Dia laki atau perempuan dia pasti pakai turban. Ini deh. Nah, dia punya kitab. Kitabnya nggak bisa dibaca. Kitabnya ini tulisan Guru Nanak. Guru Nanak itu yang pembuat daripada agama ini, gitu. Kitab itu hanya diagungkan saja. Di saat ada acara-acara besar, dia bawa itu kitabnya, tapi nggak dibaca. Ya cuma dibawa aja, disucikan, di ini begitu. Tidak dibahas, tidak dikritik, tidak
analisis, nggak ada. Ya cuma diabadikan saja begitu. Orang-orang ini beberapa hari itu saya lihat di channel YouTube, Sikh ini juga bertambah juga pengikutnya. Kalau di YouTube ya, dilihat tuh ya, dia mendirikan banyak sekali kuil itu di barat, dan banyak sekali orang-orang barat. Jadi kalau dia pakai turban itu bukan muslim itu, tapi kelihatan turbannya itu rapat begitu, kelihatan sekali. Oh, dia agamanya adalah Sikh. Tapi kalau orang nggak paham gitu dikira muslim. Dia punya syariat yang berbeda. Dia mengkombinasikan antara syariatnya orang atau aturannya orang Hindu dan orang Islam. Dia ngambil sholat, tapi sholatnya nggak seperti orang Islam. Dia ada puasa, tapi puasanya tidak sama seperti orang Islam. Ada Ramadan itu enggak. Ada puasa tapi enggak sama kayak orang Islam. Dia ngambil apa yang Guru Nana itu yang dia suka begitu dari Islam, kemudian Hindu, terus dikombinasikan. Mau dia adalah awalnya mengkomunikasikan antara orang-orang penganut Hindu dan Islam agar tidak bertengkar gitu. Kemudian dia buatlah agama namanya Sikh. Dia punya kuil emas. Luar biasa. Dan banyak sekali pejabat-pejabat di India atau yang punya posisi-posisi penting, agamanya itu adalah Sikh. Luar biasa ini. Gencar suka juga itu. Gencar juga. Itu adalah salah satu dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan ya. Yang lainnya di India, yang penyimpangan lain selain Sikh adalah agama Mirza Ghulam Ahmad. Agamanya siapa? Ahmadiyah. Punya namanya Ahmad TV. Nanti channel parabola itu ada Ahmad TV. Itu Ahmadiyah juga itu. Kalau antum salah nanti antum nembuk. Itu juga sama itu ya. Jadi khatamun nabiyyin, dia percaya dalam Quran itu ada khatamun nabiyyin. Dianggap khatamun nabiyyin itu adalah khatamnya nabi. You know khatam? Apa makna khatam? The ring. Lord of the ring. You know ring? Cincin. Khatamun nabiyyin diartikan sebagai cincinnya nabi. Padahal khatamun nabiyyin itu adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'da rasul gitu. Tapi kemudian itu diganti sehingga Mirza Ghulam Ahmad itu dijadikan dalam sejarahnya, ini adalah salah satu hal yang kemudian menggerogoti umat Islam di sana, sehingga dianggap sebagai nabi baru, kemudian menciptakan syariat baru. Di Inggris itu juga besar itu komunitasnya, banyak sekali, sampai di Indonesia juga ada. Di Kediri itu ada loh. Saya pernah waktu ke Kediri itu ada rumah kantor dia mungkin ya, terus di depannya itu tulisan Jemaat Ahmadiyah gitu. Kayak gitu. Yang pernah itu viral ya di Madura kalau nggak salah ya. Kemudian terjadi bentrok itu antara penganut Ahmadiyah dan teman-teman Islam yang di sana. Baik. Sebelumnya kita beranjak ke pembahasan kita bangsa Arab sebelum Islam. Yang terakhir pembahasan tentang ada bentuk nikah ya, bentuk nikah atau bentuk kawin. Nah, perkawinan pada zaman jahiliyah ada 4. Yang pertama adalah seorang laki-laki mendatangi mertuanya atau calon mertuanya untuk ngasih mahar seperti biasa itu. Yang kedua ada seorang suami yang menjadikan istrinya itu sebagai tanda kutip pelacur, disuruh untuk berkumpul dengan laki-laki yang dia anggap laki-laki itu hebat, punya kedudukan di mata dia, sehingga nanti kalau pulang setelah istrinya itu dijual sama laki-laki itu, pulang dia bisa menggauli istrinya kalau sudah ketahuan kalau istrinya itu sudah hamil.
Karena dia menganggap bahwasanya anak yang dikandung dari benih orang yang hebat itu akan menjadikan orang hebat. Seperti itu. Bentuk pernikahan yang lainnya adalah seorang wanita yang kemudian berkumpul itu maksudnya berzina ya, dengan kerabat-kerabat seseorang, mungkin ini keluarga besar gitu. Jadi sama ponakannya, sama macam-macam gitu. Kemudian di saat dia hamil, kemudian dia melahirkan. Setelah dia melahirkan, maka bayi ini kemudian dinamai dengan salah satu dari laki-laki yang berkumpul dengan dia, yang berzina dengan dia, yang dia sukai. Ah, ini anaknya kamu ya, gitu. Jadi kesekian laki-laki itu dikumpulkan, saya akan umumkan kalau bayi ini adalah anaknya yang dia sukai siapa, mungkin yang paling ganteng gitu dari yang sudah berzina sama dia gitu. Yang lainnya takutan gitu. Jangan gue nih, jangan gue. Terus bentuk pernikahan yang keempat adalah seorang perempuan pelacur yang kemudian menjual dirinya. Bagaimana caranya? Di rumahnya kemudian dia pasang bendera yang sudah terbiasa di jahiliyah ya. Mungkin benderanya warnanya merah gitu. Jika ada bendera merah di depan rumah seseorang, maka wanita yang di dalam rumah itu bisa dizinai gitu, Mas. Dengan membayar beberapa gitu. Nanti kalau wanita itu punya anak, maka semua orang yang menzinai dia dipanggil ya. Kemudian dia akan menikah dengan laki-laki yang tadi datang ke rumah dia, yang menurut dia persis dengan muka anak ini. Muka bayinya. Kayaknya cocok sama kamu deh gitu. Aku berarti kamu jadi suamiku sekarang gitu. Coba bayangkan dong menikah dengan seperti itu, Masya Allah. Dan ternyata bentuk pernikahan. Maka Islam ini ada hadir dengan syariatnya. Masya Allah, wanita-wanita muslim ini dihormati untuk gitu ya, menghalalkan antuna yang wanita. Seorang laki-laki harus mendatangi, harus akad, harus menulis di KUA, betul nggak? Bisa nggak ngajak antum pergi gitu? Berarti jika seorang wanita kemudian diajak kumpul kebo, dia diajak berzina sama pacarnya tanpa dia nikahi sebelumnya, itu pada hakikatnya laki-laki tersebut menghinakan wanita. Dia tidak menghormati wanita. Karena nanti kalau dia punya anak, dia hamil, laki-lakinya nggak bertanggung jawab, siapa yang susah? Wanita itu sendiri yang akan susah. Dia harus menimpa gitu bahasanya. Seorang wanita yang nggak punya suami, terus siapa anaknya itu? Wah, berarti sampai bayangkan, anak yang suci itu gara-gara kelakuan ibunya yang tidak benar, anak itu dinamai anak sampai dijelas sebagai anak haram, bayangkan tuh. Bisa ya. Yang kelakuan nggak baik emaknya gitu ya, tapi anaknya dapat dampratan dari banyak orang sebagai anak padahal anak itu suci. Masya Allah. Seperti itulah dosa zina. Akibatnya sangat banyak sekali. Masya Allah. Maka Islam ini menghormati wanita benar-benar luar biasa. Hanya Barat saja yang datang kemudian dia punya emansipasi wanita, yang kemudian suka sama suka, yang penting kami tidak mengganggu Anda begitu. Coba batasan itu hanya pada tidak mengganggu yang lainnya. Hanya itu saja. Mau dia berzina di dalam mobil, mau dia berzina dengan yang banyak sekali ya. Di waktu SMA ada salah satu orang yang saya tanya itu ya. Dia pernah tinggal di Amerika. Dia SD, SMP dari kecil, SD, SMP, SMA gitu. Ternyata dia cerita, ada nggak? Saya tanyakan, ada nggak party gitu waktu kamu itu sekolah di Amerika gitu sama teman-teman? Karena dia nggak pesantren waktu SMP itu, waktu SMP dia tuh di Amerika itu dia nggak pesantren. Dia sekolah biasa gitu di SMP kayak di Amerika gitu. Oh iya, kami punya party katanya. Teman saya itu pernah saya ikut party namanya
swimming pool party gitu. Tahu nggak? Swimming pool party itu jadi temennya itu kaya, dia punya apa namanya, kolam renang gitu. Jadi partinya itu di samping-samping kolam renang. Waktu dia SMP, dia cerita gitu. Dan terus kalau swimming party berarti iya, yang datang itu semuanya harus pakai baju di kolam renang. Kalau laki-laki ya pakai kolor aja, kalau perempuan ya pakai baju. Tuh kamu waktu itu SMP, iya. Waktu itu dia masih inilah ya, belum paham tentang Islam gitu ya, masih mengikuti gaya hidup orang Amerika. Ya udah party aja begitu. SMP, bayangkan SMP ya. Ya, semua yang perempuan pakai bikini, yang laki-laki pakai kolor. Karena dia swimming pool party. Itu SMP. Bagaimana SMA? Oh, lebih dahsyat lagi berarti kan. Maka kemudian banyak sekali di barat waktu SMA atau SMP dia sudah terbiasa untuk berzina. Bahkan ada banyak film yang judulnya Virginity ya. Itu yang virgin dianggap olok-olokan gitu. Atau melihat ada film itu. Jadi wanitanya itu ya gemuk, jelek gitu. Di sekolahan itu gitu ya. Dia nggak mau berzina seperti teman-temannya biasa berzina dengan teman-teman laki-lakinya gitu. Dia menjaga dirinya. Bayangkan dijadikan olok-olokan, judulnya namanya Virginity. Bahwasanya wanita ini gitu ya tidak mau berzina gitu. Meskipun teman-temannya, dan dia ini paling jelek. Oh, bahasanya gitu bahasanya. Oh, pantesan jelek gitu. Nggak mau orang suka sama dia gitu. Oh, pantas dia melihara virgin dia karena dia jelek gitu. Oh ya gitu. Sampai dibuat olok. Itu bukti bahwasanya Barat tidak pernah menghargai seorang wanita. Sehingga akhirnya mereka melegalkan yang namanya aborsi. SMA datang ke klinik aborsi itu biasa. Kayak klinik antum inilah apa itu periksa gigi itu loh. Ya, banyak kan di Seragennya klinik-klinik dokter gigi ya. Oh di sana kayak gitu, laris manis gitu. Ya, apa namanya? Klinik aborsi itu. Sampai ada yang nggak setuju dengan klinik aborsi itu, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Bisanya cuma demo aja gitu di depan klinik itu, ada di YouTube itu. Orang-orang yang nggak suka adanya klinik aborsi itu, tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain karena undang-undang membolehkan adanya abortus, berlaku aborsi. Padahal itu, masya Allah. Kalau di Indonesia, alhamdulillah itu nggak boleh itu, ya. Melakukan aborsi itu ada tahapannya. Kemarin itu ada undang-undang PKS kan, judulnya adalah perlindungan kekerasan seksual. Judulnya keren, tapi ternyata di dalam undang-undang itu, jadi kalau kita bahasa undang-undang itu, bahasa hukum kita tidak paham, kita akan melihat ini kan undang-undang bagus, apa melindungi hak wanita. Di situ disebutkan tidak boleh ada paksaan seorang wanita, anak wanita, tidak boleh memaksa seorang orang tua memaksa anaknya untuk menikah dengan seseorang. Paham? Orang tua nggak boleh maksa anaknya untuk menikah. Karena itu masuk dalam tindakan pemaksaan. Itu perilaku kekerasan seksual dimasukkan dalam undang-undang itu. Tuh bayangkan kalau seorang orang tua nggak boleh maksa anaknya untuk menikah. Misal di dalam Islam boleh kan gini, nah gitu ya kan. Ini ada calon gitu. Kamu mau nggak? Nah di dalam undang-undang PKS itu nggak boleh kayak gitu. Itu pemaksaan itu. Ya terserah, mereka itu punya masa depannya sendiri gitu. Tahu itu gimana ya? Kemudian di dalamnya itu seorang wanita mempunyai hak untuk menggugurkan
kandungannya atau tidak? Itu kan berarti di saat dia berzina dengan laki-laki, lo ketahuan dia hamil tapi dia belum menikah, maka dia boleh untuk menggugurkan kandungannya. Dianggap karena dilindungi oleh undang-undang PKS itu. Karena terdapat kebolehan untuk atau hak untuk wanita untuk meneruskan kandungannya atau tidak. Jadi kalau kita mengetahui bahasa hukum, ternyata undang-undang PKS itu memang secara kontekstual dia kayaknya bagus. Tapi kalau dibalik mafhumul mukhalafah, itu akan berdampak pada kerusakan generasi muda. Saya kok kebayang ke kita ini gitu. Kita ini ya, antum sholat nggak sholat, jamaah nggak jamaah, nggak ada paksaan. Dalam hati saya, ini undang-undang kayaknya bagus. Tapi mafhumul mukhalafah terserah nanti gitu. Tuh. Mafhumul mukhalafah ini. Saya Desma ada di sini ya. Alhamdulillah, spiritual ada di sini. Antum bertanggung jawab itu. Kalau antum gembor-gemborkan itu, memang kita ini nggak ada paksaan Ustaz. Di sini itu terserah mau sholat mau enggak, mau jamaah mau enggak gitu. Sampai nggak terkontrol itu bangun paginya. Tapi kamu bangun pagi atau enggak, terserah antum. Nggak ada paksaan. Mau bangun mau enggak. Itu mafhumul mukhalafah, undang-undang tidak ada paksaan itu mafhumul mukhalafah adalah terserah kamu mau bangkong, terserah kamu. Kamu mau enggak sholat, terserah kamu. Pahami bahasa hukum. Antum jangan hanya konteks apa sih mahasiswa yang nggak ada paksaan. Sampai hari ini apa sih yang tidak memaksa antum? Kasih tahu saya. Masuk kuliah antum mana paksa? Kami paksa nggak antum masuk kuliah? Dipaksa kan? 75%, betul nggak? Oke. Ngafal Quran antum mana paksa? Kalau antum nggak hafal Quran, nggak ikut ujian tahfidz, berani antum? Ada yang berani? Bisa nggak UAS antum? Betul nggak? Antum bayar kuliah, uang makan, uang kuliah. Kami paksa nggak untuk tepat waktu? Sampaikan kepada kami kalau nggak kami paksa. Kami paksa, coba antum, nggak usah bayar. Ta'akhir, bisa ujian nggak antum? Nggak bisa, no. Apa sekarang ini tidak paksa? Sampai hari ini kita semuanya belum memaksa satu hal ini, tapi ini adalah fondasi dalam hidup kita, yaitu memaksa sholat untuk berjamaah. Membentuk sebuah atau membentuk seseorang di saat dia kemudian kita berikan kebebasan. Bahasanya gini, logikanya gini deh, katanya gini, karena tidak memaksa agar punya domir. Understand? Tidak memaksa itu karena bidomir. Tapi ternyata mafhum mukhalafah nggak terjadi itu. Malah nggak ada paksaan itu. Bahkan mafi domir. Coba antum lihat deh. Berarti Ustaz, kalau memaksa berarti mafi domir dong. Enggak. Pemaksaan itulah kemudian mengajari kita untuk bidomir. Jadi kita tahu, oh ini toh gitu. Antum kan jadi bidomir untuk bayar kuliah kan? Karena dipaksa untuk bayar ya. Coba antum nggak kami paksa, terserah antum bayar apa enggak gitu. Coba pakai nggak antum domir? Antum bayar telat waktu nggak? Enggak, impossible. Manusia itu ya lurus atau bengkok cenderungnya. Manusia itu sholat enggak, cenderung. Kenapa kata Ustaz Hasan? Kenapa menikah itu hukumnya enggak wajib seperti sholat? Tahu. Karena enggak usah ada hukum wajib, manusia pasti menikah. Karena itu sudah condongan. Maka yang disebut wajib-wajib itu yang tidak disukai oleh manusia. Saum,
Kenapa diwajibkan Ramadan? Karena kalau nggak diwajib mau nggak puasa? Enggak. Kenapa sholat itu diwajibkan? Karena kalau nggak diwajibkan mau nggak sholat? Kayaknya enggak ya. Diwajibkan dia nggak sholat. So logika hukum, ada filsafat hukum ya. Semoga Dema sama Desma memahami ini. Ada filsafat hukum, harus memahami kenapa sih Islam itu, dulu pahami ini. Oh katanya Cak Nun itu. Kenapa menikah itu hukumnya nggak wajib, seperti wajibnya sholat? Karena nggak usah dikasih hukum wajib, manusia sudah mau nikah. Makan, kenapa makan nggak wajib hukumnya? Antum ada nggak? Antum nggak makan siang dosa tuh? Ada nggak? Nggak ada. Meskipun dalam Quran ada sebutkan kulu wasrobu gitu ya, tapi bukan itu konteksnya. Karena antum nggak diwajibkan tuh pasti makan, begitu. Paham nggak? Ini harus difahami gitu. Nah kemudian kalau hidup di masyarakat yang seperti ini, tidak ada hukum yang memaksa untuk antum rapi, manusia itu cenderung untuk tidak rapi, begitu loh. Egois apa berbagi? Condong manusia apa? Jujur. Egois, beneran. Sampai hari ini Desma, Lydia kalau tanya ke Mantiko, tanya ke adik kelas semester 1, ya, tanya aja siapa aja. Semester 7 yang di kamar anti siapa aja gitu. Pasti ada yang gak kenal. Iya loh, coba tuh tanya. Kalau dia kenal alhamdulillah itu bagus berarti. Dia bagus. Kamar itu bagus. Kakak kelasnya, aku pernah loh nanya. Masih sih. Kamu di kamar mana? Semester 7-nya siapa? Namanya Arif. Kok bisa nggak tahu itu gitu? Kok bisa nggak tahu gimana gitu? Ya introspeksi ya teman-teman semester 1 di sini. Apakah antum kenal semester 7 di kamar antum? Itu loh manusia itu loh. Jadi gini loh guys. Jadi semua hal yang kita ajarkan di Gontor itu sudah jelas. Kenapa kita disuruh ini? Kenapa kita disuruh itu? Untuk menjadikan antum orang baik. Ada usbu wudia ya, agar kita saling kasih sayang sesama, jadi kenal gitu. Sampai hari ini belum establis kita. Tatanan mudabbir kita belum establis. Banyak sekali yang masih belum merasa dia itu mudabbir. Ya udah dia kuliah secara sendiri gitu. Kadang mantiko, kadang enggak gitu. Nah, ini karena itu tadi dalam otak tadi itu yang doktrin yang masih belum selesai itu tidak ada paksaan, padahal nggak ada yang nggak dipaksa, semuanya dipaksa dan antum ngaku itu dipaksa dan antum enjoy aja kan. Antum bayar tepat waktu, enjoy kan. Kenapa hal yang namanya sholat itu nggak enjoy kalau dipaksa? Itu saya juga heran. Begitu ya. Semoga nanti suatu ketika, dan itu kuncinya. Kalau Dema dan Desma berhasil menyelesaikan satu permasalahan itu, yaitu sholat jamaah, maka selesai semuanya, rapi semuanya, insya Allah akan rapi. Tapi masalah sholat itu ya, sholat jamaah itu aja yang dalam benak saya sampai hari 7 tahun kita ini, 7 tahun, satu hal itu yang pasti mental. Nggak tahu, setannya besar sekali itu yang namanya apa itu? Oh tolong dong Ustaz, jangan sampai sholat jamaah itu dipaksa ya Allah Ustaz. Padahal dia bayar kuliah dipaksa, masuk kuliah dipaksa, dia ngumpulin akpam 200 dipaksa, dia semuanya. Tapi cuma satu itu, saya heran. Ya Allah berat sekali. Sehingga benar memang. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir alaiha. Sampai ada perintah itu. Enggak ada perintah bayarlah uang kuliah tepat waktu, nggak ada dalam Quran. Tapi sholat memang benar, godaannya sangat besar sekali, tidak mampu. Maka ayo sama-sama, nggak tahu pada
nanti tahun keberapa, tapi yakinlah pasti suatu ketika nanti sholat jamaah itu pasti akan wajib seperti wajibnya bayar kuliah di Unida loh ya. Usah nggak ngomong, usah di luar nggak usah nggak ngomong itu, usah nggak ngomong fikih, usah ngomong tentang kita ini. Ada di tempat ini saya bisa berbicara seperti ini dan orang-orang yang terbuka hatinya insya Allah yang akan menjadi pemimpin mahasiswi di tahun-tahun selanjutnya. Insya Allah itu aja. Nggak tahu itu kenapa kalau ngomong sholat jamaah itu pasti nggak seperti ngomong lancar. Ayo bayar kuliah tepat waktu. Seperti kenapa kok nggak selancar itu, saya juga heran gitu. Padahal itu perintah dari Allah juga. Kalau bayar kuliah kan nggak ada perintah dari Allah kan ya. Tapi kenapa ditaati? Itu saja yang bahkan bentrokan dengan logika. Kita masih mempertahankan itu. Let we think together. Mari kita berpikir bersama. Gunakan logika yang paling jernih sekalipun. Baik, itu saja kaitan hubungannya tadi dengan bagaimana wanita itu dihormati dengan syariat Islam. Berkenaan dengan waris itu ternyata untuk menghormati antum. Kenapa kami separuh Ustaz? Laki-laki satu. Loh, antum nggak tahu ya sejarah Arab jahili, wanita itu nggak ada warisan. Wanita itu tidak dibagi waris. Yang dapat waris siapa? Yang ditulis, yang disuka oleh ayahnya atau orang tua atau siapa yang ini. Bahkan di barat nggak ada hukum waris di barat. Di barat tuh ya, dia punya anak 10 sekalipun, tapi orang tuanya bilang semua harta saya untuk anjing saya gitu. Maka itu legal. Semua hartanya untuk anjing dia, anak-anaknya nggak dikasih. Hukumnya jelas. Bayangkan tuh, barat nggak punya hukum itu. Dan Arab jahili juga sama, dia nggak punya hukum waris itu, sehingga wanita itu sebagai harta waris. Wanita itu bukan yang dapat warisan guys, tapi yang diwariskan. You are as goods, you know goods. Kamu itu seperti barang. Bisa diwariskan. Maka dijadikan gundiknya anaknya, dijadikan harta waris sehingga bisa dizinai, bisa dijual ke laki-laki, dijadikan pelacur di ini yang hancurnya itu peradaban Arab sebelum Islam. Maka Islam datang itu dikasih porsi, tidak dikasih porsi yang sama, dikasih porsi separuh karena wanita masih dilindungi oleh seorang suami. Maka laki-laki satu, wanita separuh, karena suami itu ya, kalau dia dapat warisan ada hak untuk istrinya. Tapi lihat ini ya, kalau antum ya dapat warisan itu 100% for you. Nggak ada hak suami antum, nggak ada. Dek, anak kan suami antum, kamu kan dapat warisan tuh, nih separuh sini. Nggak ada. Dalam Islam nggak ada aturannya. Tapi seorang laki-laki, anak dapat warisan, itu istri anak punya hak. Kalau dia nggak saya nafkahi, dia boleh ngambil harta saya. Gitu. Asik ya, Islam itu luar biasa ya. Punya aturan yang luar biasa. Nggak bisa kan ditulis gitu kan, wasiat. Semua warisan saya ini untuk, kebetulan dia punya anak angkatnya yang paling baik. Semua anak keturunannya buruk semuanya akhlaknya sama dia. Maka dia tulis, semua warisan saya ini untuk si A, anak angkat saya. Kan nggak bisa dalam Islam kayak gitu kan. Langsung tertolak meskipun dia nggak ngomong itu. Karena wasiat itu cuman seperti, apalagi dia ngomong nih, semua warisan saya ini untuk bangun pesantren. Anak-anak saya tidak saya kasih karena anak-anak saya nggak mau berbakti sama saya. Gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Tertolak langsung. Karena yang untuk pesantren dia akan tunaikan, tapi hanya 1/3, tidak lebih dari 1/3. Sisanya baru dibagi sesuai hukum waris. That's luar biasa. Maka waris ini melindungi kita. Usikum wa iyaya.
Ini yang terakhir ya, yang terakhir terkait dengan hukum waris tadi, bagaimana wanita itu dihormati dalam Islam, bagaimana Arab itu sebelum Islam menghormati seorang wanita, dikasih warisan, nikahnya itu resmi, tertulis kalau dalam Islam, nggak boleh berzina. Kenapa? Karena menghormati harkat dan martabat wanita. Capek loh kalau punya anak nggak punya suami, hamil di luar nikah, ya Allah capek lahir dan batin. Lahir capek nggak? Hamil nggak punya suami capek nggak lahir? Capek. Batin capek? Capek diomongi orang sekampung. Masya Allah itu wanita itu, ya Allah mbak itu nggak ada, siapa itu lagi nggak tahu. Dijadikan bahan gunjingan berat ratusan tahun. Masya Allah. Maka benar kata Ustaz Suyanto tadi malam, ya. Jaga bahasa kasarnya, jaga segel antum. Jangan sampai rusak, karena kalau segel rusak nggak usah diterima. Masya Allah, alhamdulillah antum bertempat di yang masih ada orang-orang yang mengingatkan kita bersama untuk berbuat baik. Usikum wa ya bittaqullah. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menambah pengetahuan kita, sehingga menambah keimanan kita. Antum nggak bosan-bosan untuk mendengarkan ilmu. Nyaman sekali sampai ada yang ngantuk-ngantuk. Yusrina ngantuk nggak? Berarti hatimu tenang. Oh, yang depan yang ngantuk berarti hatinya tenang. Dicucuri rahmat oleh malaikat sampai ngantuk. Nggak apa-apa. Antum datang ke sini ngantuk pun dapat pahala. Ustaz seneng. Pokoknya antum datang mau tidur di sini nggak apa-apa. Ya Ustaz seneng. Yang penting ramai aja. Berarti kan sudah mewakili mahasiswi. Bayangkan kalau di sini cuma 5 orang. Aduh, dalam hati ya nggak apa-apa sih, tapi gimana gitu rasanya. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah. Semoga besok lagi nggak ngantuk karena capek. Baik, mari kita tutup dengan kita baca doa bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma awwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran, mari kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.